Dokumen ini dilakukan dalam penggeledahan oleh tim penyidik dengan pengawalan ketat personil TNI. Diduga terkait kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut diketahui telah diselidiki KPK beberapa waktu lalu, namun dihentikan pada akhir Desember 2024. Kasus tersebut sempat menyeret mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Demi bisa menikmati Pantai Pangandaran, Jawa Barat, seorang remaja rela jalan kaki dari rumahnya di Tasikmalaya. Saat kelelahan di tengah jalan, ia pun diantar polisi hingga bisa menikmati keindahan Pantai Batu Karas. Wandi, remaja 17 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya, nekat berjalan kaki sejauh 69 km menuju Pangandaran. Berbekal uang Rp10.000, Wandi terus berjalan demi mewujudkan mimpinya melihat laut. Wandi pun akhirnya bisa menjejakkan kakinya di Pantai Batu Karas. Rame. Ayo ngojay. Di mana? Jadi sok amang. Keberhasilan Wandi tiba di pantai tak lepas dari bantuan anggota Polsek Cijulang. Mereka menemukan Wandi dalam kondisi kelelahan di Masjid Agung Al-Hikmah Parigi. Wandi kelelahan setelah berhari-hari berjalan kaki tanpa henti. Setelah mengetahui keinginan besar Wandi untuk melihat laut, petugas pun membawa Wandi menuju Pantai Batu Karas. Wandi, ayah laut, ayah nama ayah. Ngojay. Punya anak salin. Setelah puas menikmati keindahan pantai dan laut, polisi pun langsung menghubungi orang tua Wandi untuk menjemputnya pulang ke Tasikmalaya. Kini Wandi sudah kembali ke rumahnya dan membawa kenangan akan indahnya laut. Tak hanya itu, langkah polisi yang membantu Wandi menjadi cerminan Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Puluhan ribu komuter di Belanda mengalami gangguan akibat salju lebat. Ratusan penerbangan di Bandara Schiphol pun harus dibatalkan. Puluhan ribu komuter Belanda menghadapi gangguan perjalanan yang parah karena hujan salju lebat dan suhu beku. Situasi ini memaksa pembatalan penerbangan dan penundaan lalu lintas kereta api dan jalan raya untuk hari keempat. Para penumpang harus menunggu di stasiun dengan kereta yang terparkir dan layar bertuliskan tidak ada layanan. Hal serupa juga terlihat di halte bus di seluruh kota. Para penumpang pesawat terus mengalami perubahan rencana perjalanan karena Bandara Schiphol Amsterdam membatalkan hampir 500 penerbangan pada Senin pagi dan menutup sementara akses masuk bagi penumpang. Pembatalan ratusan penerbangan ini terjadi setiap hari sejak Jumat karena salju dan es masih terus berlanjut. Institut Meteorologi Kerajaan Belanda mengeluarkan peringatan kode oranye untuk beberapa provinsi, memperkirakan akan terjadi hujan salju lebih lanjut dan memperingatkan kondisi perjalanan yang berbahaya sepanjang minggu. Kisah pilu dialami seorang remaja berusia 16 tahun dan 3 adiknya di Pandeglang, Banten, ditinggal di sebuah gubuk reot. Kedua orang tuanya telah berpisah dan meninggalkan keempat anaknya. Adit di usianya 16 tahun selalu membereskan tempat tidur di sebuah gubuk di Desa Pejamben, Carita, Pandeglang. Adit sudah tidak sekolah karena terkendala biaya dan harus merawat 3 adiknya. 1 adiknya bersekolah sementara 2 lainnya belum merasakan pendidikan. Keempat anak ini selama 6 tahun tinggal di gubuk reot berukuran 2 x 3 meter. Untuk keluar masuk hanya menggunakan kain dan beratap terpal. Kedua orang tuanya telah berpisah, ayah tinggal di Merauke, sementara ibunya telah menikah lagi. Adit sempat berjualan rujak keliling namun kehabisan dana. Apa nggak jualan lagi? Ya nggak ada modalnya, kehabisan buat makan adik-adik. Berarti kalau sementara ikut kalau ada yang nyuruh kerja tetangga kerja gitu? Iya, gitu aja. Nah, kalau adik-adik sekolah nggak? Kalau adik-adik sekolah yang satu yang cewek. Adit tetap bekerja untuk makan sehari-hari, namun pekerjaan tak pernah ada setiap hari. Rumah telah beberapa kali diusulkan desa agar mendapat bantuan, namun belum terwujud.
itu sebetulnya terbentur dari persyaratan ya. Biasanya kalau persyaratan yang diajukan kami itu adalah rumah yang punya kepemilikan tanahnya gitu. Sementara Pak Adit masih numpang di tanah orang, jadi kami tidak bisa gitu Pak. Adit tetap bertanggung jawab kepada adik-adiknya. Kedua orang tuanya meski berpisah seharusnya lebih memikirkan keempat anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di PD Jaya, Aceh. Tebalnya lumpur menyebabkan misi kemanusiaan petugas terhambat. Sebuah mobil ambulans yang ditumpangi puluhan dokter relawan Kementerian Kesehatan terperosok di tengah lumpur dan air bekas material banjir di jalan lintas Desa Blangcut menuju Desa Menasah Dayah Krut, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PD Jaya, Aceh. Ambulans ini menuju Puskesmas Meredu untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir bandang dan longsor. Selain terperosok ke dalam lumpur, mesin mobil ambulans pun mati, sehingga para dokter akhirnya menumpang mobil pickup milik warga yang melintas. Saat ini ratusan tenaga kesehatan telah diterjunkan ke PD Jaya, terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga gizi, hingga kesehatan lingkungan. Meski akses terbatas dan medan berat, misi kemanusiaan tetap berjalan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Berusaha mengelabui petugas saat penggerebekan, beberapa pejudi nekat bersembunyi dalam parit dan semak belukar di kawasan Jermal, Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 27 mesin judi dan beberapa paket sabu dan ganja. Penggerebekan sarang judi dan narkoba di perkampungan Jermal, Medan berlangsung dramatis. Aparat Polrestabes Medan berupaya menangkap para pelaku judi yang kocar-kacir melihat kehadiran polisi. Beberapa dari mereka sembunyi di dalam parit dan semak belukar yang tak jauh dari lokasi penggerebekan. Polisi pun berhasil menangkap 10 pelaku judi. Dari lokasi penggerebekan, petugas temukan 27 mesin judi. Petugas juga temukan beberapa paket sabu dan ganja. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Pardamaian Hutahayan mengatakan, terdapat setidaknya 4 barak lokasi judi yang ditemukan di lokasi penggerebekan yang kemudian langsung dihancurkan. Kawasan Jermal sendiri dikenal sebagai kawasan dengan praktik perjudian dan narkoba terbesar yang ada di kota Medan. Kawasan ini sudah berulang kali digerebek, namun praktik serupa kembali ditemukan. Tak jarang petugas yang melakukan penggerebekan mendapat perlawanan dari orang-orang yang diduga bagian dari sindikat narkoba dan judi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 200-an orang direkrut sebagai pekerja di sindikat Love Scam International yang bermarkas di Sleman, Yogyakarta. Pekerja rata-rata perempuan bertugas merayu pria dari berbagai negara untuk memberikan gift coin saat berkomunikasi di aplikasi kencan daring. Sekilas, ruko di kawasan Jalan Gitogati, Ngagelik, Sleman, Yogyakarta ini tampak seperti tempat usaha biasa. Warga sekitar juga mengaku tidak curiga dengan aktivitas pekerja di dalamnya. Tapi siapa sangka, saat digerebek polisi, ruko lantai 2 ini ternyata merupakan markas kejahatan love scam dan jual beli konten pornografi lintas negara. 64 orang diamankan, 6 diantaranya ditetapkan tersangka. Mirip perusahaan, sindikat Love Scam jaringan internasional ini memiliki CEO, manajer, hingga bagian SDM. Perusahaan membuka iklan lowongan kerja dengan syarat janggal, wanita, dan harus bisa berbahasa Inggris, serta mengoperasikan aplikasi kencan daring. Selama beroperasi 1 tahun, 200 orang, mayoritas perempuan, direkrut sebagai pekerja. Mereka bertugas memikat pengguna aplikasi kencan daring agar memberikan gift yang besar untuk ditukar dengan konten pornografi. Dengan identitas palsu dan profil perempuan cantik, pekerja menyasar pria-pria dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia untuk memberikan 16 koin gift bernilai $5. Aksi sindikat ini diperkirakan meraup 13 miliar rupiah dalam sebulan.
Selain menyita puluhan handphone dan laptop, polisi memburu pengendali perusahaan yang merupakan warga negara Cina. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.